Poin I, tentang drama oleh Maman Supratman dan Rahma. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa Rahma dan Maman Supratman bisa memutarbalikkan fakta seperti itu. Pada awalnya justru Rahma yang berkali-kali minta tolong kepada saya melalui istri saya. Meskipun Rahma tahu bahwa saya juga sama-sama berada di dalam tahanan. Kemudian saya menghubungi Maman Supratman dan dia bilang bahwa terkait kasus Dodi yang ngurus adalah Rahma. Sehingga saya menghubungi Rahma. Persoalannya adalah dari mana saya dapat nomor telepon Maman Supratman? Ya dari Rahma yang mulia. Kemudian Maman Supratman juga mengatakan bahwa masalah Dodi Prawiranegara yang ngurus adalah Rahma. Oleh karena itu saya menghubungi Rahma kembali. Sama sekali tidak ada saya menekan dan intervensi. Semata-mata hanya ingin menolong Dodi Prawiranegara sesuai dengan permintaan bantuan Rahma kepada saya. Walaupun saya juga sedang sama-sama menderita di dalam penjara. Sekarang justru saya mengerti bahwa dugaan konspirasi itu nyata. Yakni dengan Rahma dan Maman Supratman secara diam-diam merekam pembicaraan dengan saya, lalu bergaya sebagai playing victim seolah-olah menjadi korban, kemudian memviralkan hasil rekaman itu. Padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan pokok perkara. Dalam rekaman perbicaraan antara saya dengan Rahma tentang bilang aja itu kayak gaharu dan buang badan kepada Arif, sesungguhnya justru mengadopsi dari cerita Rahma kepada saya. Pada saat saya panggil ke rumah tanggal 13 Oktober 2022, Rahma bercerita bahwa setelah Mas Dodi dijemput oleh Bang Doni Alexander, Wadir Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian selang waktu kira-kira 1 jam, Mas Dodi telepon dan mengatakan kalau Arif atau Samsul Ma'arif bersama keluarganya akan datang ke rumah. Izinkan saja ke kamar atas. Dia bersama saudaranya mau ambil barang karena dia yang tahu tempatnya. Kemudian Rahma menambahkan bahwa setelah ini antara Mas Dodi dengan Arif urusannya selalu kayu. Dan setelah Arif bersama saudaranya turun dari kamar atas, mereka membawa kotak semacam kayu. Penekanan saya adalah pada kalimat karena dia yang tahu tempatnya. Dan kalimat antara Mas Dodi dengan Arif urusannya selalu kayu. Sehingga saya berbicara baik pun dengan Rahma bukan sekadar ngarang, melainkan merujuk pada cerita Rahma kepada saya dan disaksikan oleh istri saya. Bahkan surat terbuka Maman Supratman yang dirilis melalui media sosial pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 justru merupakan manifestasi dari intervensi atau upaya mempengaruhi lembaga eksekutif maupun yudikatif. Padahal sudah jelas bahwa permohonan sebagai justice kolaborator atau JC telah ditolak oleh LPSK dan terdapat barang bukti sabu pada Dodi Prawiranegara. Artinya Dodi Prawiranegara dan kawan-kawan dalam kondisi tertekan di mata LPSK melalui proses asesmen. Dodi Prawiranegara hanya ingin meniru success story Richard Eliezer dalam perkara Ferdy Sambo. Surat terbuka Maman Supratman juga dapat dimaknai bahwa Maman Supratman meragukan independensi Majelis Hakim Mulia dalam mengadili perkara ini. Sehingga Maman Supratman perlu mengirim surat terbuka untuk mohon perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan yudikatif. Like father, like son. Antara orang tua sama saja perilakunya. Yaitu membela diri tetapi dengan menyerang dan memberatkan pihak lain. Seandainya pada saat itu saya benar-benar melakukan intervensi atau hal buruk lainnya untuk kepentingan saya, mengapa Rahma atau Maman Supratman tidak menolak atau tidak mereject panggilan telepon dari saya? Bahkan Maman Supratman merekomendasikan agar saya menghubungi Rahma. Dan mengapa pula Rahma masih mengangkat telepon saya jika itu untuk tujuan intervensi? Justru saya telepon Rahma adalah menindaklanjuti permintaan tolong Rahma untuk suaminya yaitu Dodi. Karena Rahma selalu mengeluh kepada istri saya, kok Mas Dodi kena pasal berlapis? Saya merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawiranegara ini yang mulia. Poin J, hasil digital forensik tidak utuh. Majelis Hakim yang mulia, saya mau rekan dahulu tentang beberapa hal
mengenai rantai komunikasi atau pembicaraan chat WA yang sengaja dalam tanda kutip tidak ditampilkan dalam berkas perkara oleh penyidik antara lain. Percakapan antara Dodi Prawira Negara dengan Samsul Ma'arif pada periode bulan Mei sampai dengan September 2022, di mana pada masa ini adalah momen penting untuk membuktikan apakah benar ada perintah penukaran BB sabu dan tawas pada tanggal 17 Mei dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini tidak diuraikan di dalam alat bukti dalam berkas perkara maupun surat dakwaan. Seharusnya ada. Kalau Dodi mengklaim ada perintah tanggal 17 Mei, maka follow up-nya atau tindak lanjutnya seperti apa pembicaraan antara operator di lapangan yaitu Samsul Ma'arif dengan Dodi yang memerintahkannya seperti apa. Ini tidak disajikan Yang Mulia. Namun dengan tidak ditampilkannya percakapan pada periode tersebut sehingga menjadi tanda tanya besar, apakah perintah penukaran sabu dengan tawas itu sebetulnya ada atau tidak. Karena bagi saya itu sifat dan maksudnya hanya untuk menguji Dodi Prawira Negara. Saya menduga bahwa Dodi Prawira Negara hanya mencuri ide berdasarkan chat WA tanggal 17 Mei 2022 tersebut, lalu dia lakukan sendiri bersama Samsul Ma'arif. Atau benar-benar terjadi penyisian 5 kg barang bukti sabu sebelumnya pada saat proses penangkapan di bulan Mei tersebut. 2. Percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Puji Astuti